Jauh di atas danau. Sinar cahaya tak terlihat tergantung di langit, dan kekuatan jiwa yang luas dan agung, seperti air pasang, berpusat padanya, dan dengan cepat menyapu ke segala arah. Pada saat ini, di seluruh pegunungan kecil, kecuali beberapa tinggi yang sangat kuat kecuali monster peringkat, monster lainnya merasakan tekanan jiwa yang sangat kuat. Di bawah tekanan jiwa semacam ini, tubuh mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Xiao Yan sangat kuat sehingga dia benar-benar dapat menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Yuru tidak bisa membantu melihat Xiao Yan di udara. Setelah mengenal Xiao Yan dari asosiasi alkemis di awal, Xiao Yan menyebabkan kejutan besar bagi Yuru di mana-mana, dan kemudian dia menyelamatkan ayahnya, yang juga menyebabkan Yuru memiliki beberapa emosi yang berbeda, meskipun Xiao Yan juga memiliki beberapa perasaan. Apa yang dia perhatikan, tetapi Xiao Yan berpikir bahwa dia berterima kasih kepada ayahnya karena telah menyelamatkannya, dan tidak memikirkannya sama sekali. Yueru melihat cahaya tak terlihat di langit, kekuatan jiwa yang luas, bahkan ayahnya, aku khawatir ada perasaan panik. Kekuatan ayahnya tercermin dalam kekuatan, tetapi jika dibandingkan dengan jiwa, kedua ayah mungkin tidak dapat mengikuti Xiao Yan saat ini. Kekuatan jiwa yang menyebar seperti air pasang. Setelah hampir beberapa menit, secara bertahap menghilang, dan cahaya tak terlihat perlahan muncul di bawah tatapan Yuru. Cahaya menghilang, dan sosok dengan penggaris berat berbaju hitam muncul samar-samar. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Xiao Yan, tapi sekarang tubuh Xiao Yan jauh lebih baik dari sebelumnya. Pulih! Yueru juga berkata dengan gembira. Upaya berulang Xiao Yan untuk menyelamatkan dirinya sendiri harus lebih dari sekedar persahabatan. Wajah merah muda Yuru tidak bisa membantu tetapi berpikir. Namun, Yueru juga tahu bahwa jiwa terlalu ilusi untuk pembangkit tenaga listrik di era ini, dan kekuatan jiwa tidak berwarna dan tidak terlihat. Jika Anda ingin memadatkan jiwa ketiadaan menjadi bentuk manusia, dan tidak meninggalkannya untuk waktu yang lama, bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Dou disulit dilakukan. Ayo pergi juga, aku bisa merasakan bahwa tidak ada inti iblis naga di sini, jadi aku hanya bisa pergi ke aula utama untuk mencoba keberuntunganku. Xiao Yan juga memulihkan kekuatannya dan berkata pada Yueru. Sebenarnya, pertempuran sebelumnya dengan Müller tidak menghabiskan banyak kekuatan, tapi Xiao Yan sengaja terlambat untuk menyelamatkan beberapa masalah. Terima kasih untuk buah hijau bulan sabit. Yuru mengikuti Xiao Yan dengan bibirnya menggigit ringan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Xiao Yan juga tertawa. Seiring waktu berlalu, semakin banyak orang berkumpul di kedalaman reruntuhan. Sebuah gerbang batu kuno perlahan diblokir di depan aula utama, karena semua orang yang hadir tahu bahwa begitu mereka melintasi gerbang batu ini, akan ada kekayaan dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya di belakang, dan bahkan lebih banyak keterampilan bertarung tingkat abadi. Gongfa. Bahkan harta langka surga dan bumi, ini adalah kekayaan terbesar. Namun, mereka juga jelas bahwa peninggalan ini membatasi kekuatan mereka, sehingga gerbang batu di depan mereka pasti tidak akan bisa menerobos, jadi hanya bisa menunggu sampai segelnya melemah dan perlahan terbuka. Namun, pada tingkat pelemahan ini, itu akan dibuka paling lama tidak lebih dari 3 hari. Mari kita menetap di sini sekarang, sepertinya kita hanya bisa menunggu. Bahkan di reruntuhan, ada perbedaan antara siang dan malam, dan dalam sekejap mata, malam datang. Di hutan kosong, api unggun menyinari kedua sosok itu. Itu adalah Xiao Yan dan Yueru. Ayo cicipi. Xiao Yan mengambil kaki ayam dan berkata pada Yueru. Suhu di malam hari agak rendah, jadi Xiao Yan membuat api dan mengambil monster tingkat rendah sebagai makanan untuk barbeque untuk memuaskan rasa laparnya. Bahkan jika orang kuat Doudi tidak makan selama beberapa hari, itu tidak akan mempengaruhinya, karena orang kuat Doudi bisa mengandalkan langit dan bumi. Reiki mengisi ulang dirinya sendiri, jadi saya tidak terlalu bergantung pada biji-bijian, tetapi saya tidak memakannya dengan, bukan? Terobosan. Menurutku barbeque yang kamu buat tidak cukup enak. Yuru juga dengan lembut merobek sedikit ke dalam mulutnya, dan rasa yang akrab membuat nafsu makannya meningkat pesat. Hahaha, aku sudah pergi sepanjang tahun, dan hal-hal ini secara bertahap akan menjadi lebih baik. Xiao Yan tidak seanggun Yuru, dan dia menelan barbeque di depannya. Bang bang bang. 3 daun dibebankan ke arah Xiao Yan dan keduanya dengan energi yang luar biasa. Yueru hati-hati.
Xiao Yan telah berjalan di luar sepanjang tahun, jadi tentu saja dia memiliki kesadaran bahwa dia tidak bisa lengah setiap saat. Api aneh di sekujur tubuh langsung diaktifkan, dan ketiga daun itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Yueru jelas tidak mengharapkan seseorang untuk menyerang mereka selarut ini, dan dia juga terkejut. Untungnya, Xiao Yan mengingatkannya, dan dia segera memasuki persiapan pertempuran. "Siapa Anda?" "Licik." Kekuatan jiwa Xiao Yan terkunci di jejak orang yang menyerang mereka pada saat pria misterius itu bergerak. "Keluar!" Api putih susu menuju posisi di mana pria misterius itu berdiri. Api membawa semburan suhu tinggi, seolah-olah memiliki kebijaksanaan. Pohon hutan mana yang dilewati secara langsung, dan pria misterius itu langsung dipukul. Apakah itu ditemukan? Unggahan pohon besar berasal dari berbicara dengan dirinya sendiri. Ledakan! Pria misterius itu melompat dari pohon besar dan jatuh ke bidang penglihatan Xiao Yan. Rata-rata pria tidak bersalah dan bersalah. Buah hijau bulan sabit adalah hal yang baik, tetapi jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk melindunginya, Anda hanya akan memberikan hidup Anda dengan... Tiba-tiba sebuah suara keluar dari gunung, dan hanya satu sosok yang terlihat berjalan keluar. Di hutan itu, hanya ada satu sosok itu berdiri diam, tubuhnya kokoh, seperti menara besi, matanya memalingkan muka, dan matanya dipenuhi dengan keinginan kuat untuk berperang. Seperti kera ganas. Dia menyeringai pada Xiao Yan dan tertawa keras, lalu tanpa ragu-ragu, dia menginjak telapak kakinya, dan tubuhnya naik ke langit, dia berjalan menuju Xiao Yan setelah beberapa lompatan. Itu tidak membuatmu khawatir tentang itu. Xiao Yan juga berkata dengan dingin. Yueru, yang berada di sampingnya, secara alami mengenali orang ini, dan Müller dikenal sebagai yang terpilih dari 8 kota besar Qing Cheng. San Ming, terlahir sebagai maniak petarung. Orang ini ternyata adalah mendiang Samsung Doudi. Namun, Xiao Yan juga tidak takut. Dia memiliki 3 transformasi misterius api surgawi, dan juga memiliki keterampilan bertarung peringkat abadi dari api abadi penguasa kuno abadi, serangan jiwa, dan api eklektik memiliki efek menekan yang jelas pada orang-orang seperti itu. Aku tidak bermaksud datang ke sini hari ini, aku hanya ingin memastikan apakah Xiao Yan yang baru-baru ini dikabarkan sekuat rumor yang beredar. Setelah berbicara, dia juga menatap Xiao Yan dengan hati-hati, dan kemudian melambai dengan santai. Bukan karena saya tertarik dengan apa yang Anda miliki di tubuh Anda. Lebih baik mengatakan bahwa Anda benar-benar mengalahkan Müller, yang berada di tahap tengah Kaisar Samsung Dou, berdasarkan kekuatan Anda di tahap awal Samsung Doudi, yang benar-benar mengejutkan saya. Kamu akan menjadi lawan yang sangat baik, akan ada pertemuan di kedalaman reruntuhan. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Xiao Yan juga menjawab sambil tersenyum. Apakah ada sesuatu dalam diriku yang patut mendapat perhatian mereka? Xiao Yan juga bingung. Seharusnya itu api anehmu. Meskipun mayat hidup ini dingin dan dingin, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan melakukan eksperimen aneh dengan api aneh seperti langit dan bumi. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Lupakan, ambil satu langkah pada satu waktu. Suatu malam keheningan, 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Segel gerbang batu di depan semua orang juga melemah saat ini dan akan segera terbuka. Di luar Shimen penuh sesak dengan orang-orang, dan penantian membosankan selama 3 hari telah berakhir. Jatuh! Ruang di depanku terdistorsi dengan keras. Itu membuat suara deras seperti air, dan dengan penyebaran suara ini, fluktuasi di ruang itu menjadi semakin ganas. Melihat momentum ini, Shimen akan segera terbuka. Tidak ada kekurangan manusiawi dengan mata ganas. Melihat segel energi yang menjadi semakin ilusi di bawah fluktuasi, di luar lautan manusia, mata banyak orang diam-diam bersinar merah, dan bahkan napas mereka menjadi jauh lebih berat, memegang senjata. Telapak tangan juga perlahan-lahan mengerahkan kekuatan. Aku tidak tahu darah dan darah macam apa yang akan ada dalam kompetisi untuk mendapatkan harta karun. Xiao Yan juga berkata dengan emosi. Kemudian Xiao Yan melihat ruang yang semakin terdistorsi dengan mata menyipit. Dalam suara gemerincing yang aneh, dia merasakan fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Fluktuasi ini sangat manik, seolah-olah ditekan di gunung berapi di bawah kerak bumi seperti letusan gila. Crash! Ada suara deras aneh lainnya. Ruang yang terdistorsi tiba-tiba mengembun, dan kemudian hanya ada ledakan yang tajam. Ruang yang terdistorsi itu seperti kaca yang rapuh, dengan letupan. Meledak menjadi puing-puing ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ayo, runtuhannya terbuka! Pada saat segel ruang meledak, ada sosok yang tak terhitung jumlahnya di sekitar lautan manusia, mata mereka langsung merah, dan ada raungan serakah rendah dari tenggorokan mereka.
Dengan dibukanya gerbang batu secara bertahap, aura sunyi dan kuno perlahan melayang keluar, menyebabkan banyak orang terlihat serius. Bagi banyak orang, hal-hal dari zaman kuno cukup sakral. Melihat gerbang batu yang terbuka, Xiao Yan bergerak, menyapu ke belakang dengan ringan, dan kemudian kembali ke posisi sebelumnya. Melihat tindakannya, banyak orang menggerakkan mulut mereka dan mengutuk orang pengkhianat di dalam hati mereka. Wah, Xiao Yan menjelaskan bahwa itu dia tidak ingin menjadi yang pertama memasuki runtuhan misterius ini. Pintu perlahan terbuka, dan suara berderit berangsur-angsur berhenti. Semua orang di alun-alun saling memandang, tetapi tidak ada yang berani menginjakkan kaki di dalamnya terlebih dahulu. Xiao Yan mengabaikan keheningan di luar Shimen. Dia menyentuh Najie dengan jari-jarinya, dan senyum di sudut mulutnya cukup cerah. Dia tidak menyangka bahwa dia baru saja memasuki runtuhan. Raja Naga Emas merasakan inti iblis naga. Di luar Shimen, akan ada beberapa orang kuat dari waktu ke waktu coming dari luar, jelas beberapa orang kuat yang menemukan pembukaan gerbang batu, dan melihat semakin banyak orang kuat berkumpul, mereka yang datang lebih dulu orang-orang dan pasukan tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Setelah beberapa saat, seseorang akhirnya berjalan ke gerbang batu perlahan dan tidak bisa menahannya. Jeritan itu tidak ada habisnya. Cepat kembali! Dibandingkan dengan orang-orang cemberut ini, ekspresi Xiao Yan berubah pada saat ruang meledak. Dia meraih Yueru di sampingnya, batang pohon kecil di jari kakinya, dan tubuhnya tiba-tiba mundur. 5 kota besar di sampingnya. Putra surga yang sombong juga merasakan ada sesuatu yang salah, bereaksi sangat cepat, dan segera mundur tanpa ragu-ragu. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya mundur, tiba-tiba ada banyak sosok di pohon-pohon raksasa di sekitarnya, dan mereka jelas juga menemukan sesuatu. Saat Xiao Yan dan yang lainnya mundur dengan keras, pecahan segel ruang angkasa yang meledak tiba-tiba berhenti, dan kemudian hanya ledakan keras yang terdengar. Kekuatan ruang kekerasan, seperti badai, tersapu ke segala arah, dan mereka yang bergegas paling cepat adalah yang pertama menanggung beban, hampir dalam sekejap mata, ditelan oleh badai. Segera, jeritan melengking bergema satu demi satu di lautan api. Sampah yang ditelan tidak tersisa. Segel luar angkasa ini sangat menakutkan. Riak spasial yang keras, seperti memanen gandum, menghancurkan semua kerumunan yang bergegas di depan mereka, tidak menyisakan ruang bagi mereka. Di sisi lain, beberapa pembangkit tenaga listrik di belakang akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah, sehingga kerumunan yang bergegas maju tiba-tiba berbalik dan melarikan diri karena malu. Puluhan ribu angka terus bergerak secara seri, karena jika mereka tidak berlari, mereka akan menunggu mereka. Mati! Biarkan mereka serakah, dan mereka harus memiliki kehidupan untuk dinikmati, itulah mengapa pemandangan ini ada di depan mereka. Ledakan. Karena ada jarak tertentu, saat badai luar angkasa menyebar, itu tidak akan membahayakan Xiao Yan dan yang lainnya. Pada saat ini, beberapa orang menghela nafas lega, dan ketika mata mereka menyapu, mereka melihat lolongan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya. Sosok yang berteriak berguling-guling di tanah, dan darah merah cerah menodai area luas di luar Shimen. Sungguh segel luar angkasa yang menakutkan. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu masih bisa memiliki dampak yang menakutkan. Layak menjadi peninggalan puncak Kaisar Dou. Lihat kekuatan penghancur yang disebabkan oleh fluktuasi ruang ini. Di sekitarnya, ekspresi terkejut muncul di pipi putra-putra terhormat dari 8 kota besar dan lainnya. Ayo pergi. Orang-orang ini terlalu tidak sabar dan pantas mendapatkan nasib buruk. Xiao Yan tersenyum dan melambaikan telapak tangannya, dan sosoknya berubah menjadi cahaya pelangi, tersapu di gerbang batu. Pada saat yang sama, banyak pembangkit tenaga listrik lain yang juga berhasil menghindari fluktuasi spasial juga segera melemparkan sosok itu berubah menjadi siluet kabur dan menyapu gerbang batu. Gua Kaisar akhirnya dibuka pada saat ini. Dengan pendekatan bertahap, beberapa kabut abu-abu yang mengambang di gerbang batu berangsur-angsur menjadi lebih tipis, dan raksasa akhirnya muncul di bidang penglihatan Xiao Yan dan yang lainnya. Melangkah ke gerbang batu dan melihat sekeliling, bagian terdalam dari gerbang batu adalah aula besar. Aula besar berukuran hampir 1000 kaki, hampir seperti puncak gunung kecil. Aula cabang aula jiwa telah menjadi sangat kecil. Menatap makhluk raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi ini, rasa tidak penting muncul secara spontan. Lalu yang disebut keberuntungan besar seharusnya ada di mana? Orang-orang yang hadir juga mengerti. Seluruh tubuh aula raksasa itu merah, dan dari kejauhan, sepertinya nyala api naik. Di ruang abu-abu putih ini, itu sangat mempesona. Pembangkit tenaga listrik di sekitarnya juga sedikit hilang karena skala besar aula raksasa merah. Setelah beberapa saat, mereka kembali sadar dan saling memandang dengan ekspresi mengejutkan di mata mereka, layak menjadi level kaisar.
Ditinggalkan oleh yang kuat, tulisan tangan seperti itu memang megah dan atmosfer. Cici. Satu demi satu, sosok-sosok itu berangsur-angsur melambat, dan kemudian berhenti beberapa ratus meter dari gerbang batu. Berdiri di sini, aula raksasa itu bahkan lebih besar. Sekilas, bagian atas aula raksasa sepertinya dimasukkan ke dalam puncak awan. Tidak heran itu harus ditutup dengan segel luar angkasa, aula yang sangat besar. Dimanapun itu ditempatkan, itu adalah keberadaan yang mencolok. Xiao Yan juga berkata dengan heran. Ayo lewat sini. Kekuatan jiwaku telah merasakan nafas monster naga. Xiao Yan berkata sambil menarik Yuru. Lalu mengapa kita tidak pergi ke aula utama? Bagaimana dengan keberuntungan besar? Yueru juga berkata dalam sekejap. Meskipun Yueru tidak memiliki banyak harapan untuk keberuntungan besar, dia ingin melihatnya. Jika begitu mudah didapat, itu tidak akan menjadi keberuntungan besar. Pergi. Xiao Yan juga tahu bahwa prioritas utama adalah menemukan inti iblis naga terlebih dahulu. Sepertinya otak mereka kebanjiran, dan mereka tidak beruntung. Tapi itu tidak masalah, karena itu masalahnya, kita juga memiliki satu lawan yang lebih sedikit. Ayo pergi. Orang mati yang hidup yang mencuri buah hijau bulan sabit palsu. Xiao Yan berkata dengan tidak setuju. Nona, ayo pergi juga. Aku tidak menginginkannya. Aku harus mengikuti mereka. Feng Yi berkata dengan keras kepala. Sebagai seorang alkemis, dia pasti tahu kekuatan jiwa yang kuat di tubuh Xiao Yan. Mungkin Xiao Yan bisa memberinya inspirasi untuk membuat terobosan. Dan dia bisa merasakan bahwa lebih penting untuk menembus peringkat apoteker daripada kekayaan besar itu. Xiao Yan dan yang lainnya mendarat di pohon abu-abu hitam besar. Mata mereka menatap lurus ke depan, hanya untuk melihat ada hutan yang luas. Hutan itu penuh dengan pepohonan yang berganti-ganti antara abu-abu dan putih. Pohon-pohon ini tidak memiliki cabang dan daun. Hanya batang pohon yang telanjang, dari kejauhan, yang terlihat seperti hutan tombak tajam, yang membuat orang merasa kedinginan. Namun, Xiao Yan dan yang lainnya tidak berhenti di situ terlalu banyak. Mereka langsung mengunci posisi di tengah hutan, hanya untuk melihat udara mati memenuhi sana, bayangan putih abu-abu mendengkur seperti iblis mimpi. Karena menurut apa yang dikatakan Raja Naga Emas, monster naga tinggal di sini. Kekuatan jiwa Xiao Yan yang menakutkan langsung menyerang langit dan menutupi bumi, langsung menembus aura mati yang tebal, dan pemandangan di kedalaman hutan dengan cepat menjadi jelas di matanya, dan dia hanya bisa melihat pohon besar di kedalaman. Turun, bayangan hitam bercokol, seperti kadal, tubuh bayangan itu sebenarnya mengenakan baju besi hitam, permukaan baju besi terjerat dengan energi kematian, dan ketika energi kematian berfluktuasi, bahkan kulit Xiao Yan bermartabat. Aura kematian yang dimiliki oleh monster hitam ini jauh lebih kuat daripada mayat hidup yang pernah ditemui Xiao Yan dan yang lainnya sebelumnya. Jelas, hanya dari persepsi aura, kita tahu bahwa ini adalah monster yang dapat menyaingi Dou di bintang 4. Apa? Ketika Xiao Yan mengunjungi binatang yang kuat ini dengan bantuan tanda klan, dia tiba-tiba menghela nafas, karena dia menemukan bahwa itu baju besi di tubuh binatang itu tampaknya cukup rusak, dan bahkan di permukaan tubuhnya, ada garis yang dalam dan dalam. Bekas luka merah memperlihatkan tulang abu-abu. Dan masih ada beberapa luka baru, tampaknya baru-baru ini terluka, dan energi kematian binatang buas ini juga sedikit tidak teratur, seolah-olah pernah mengalami perang sebelumnya. Apa? Yuru, yang berada di sampingnya, juga bertanya dengan suara rendah, menatap Xiao Yan yang sedikit mengernyit. Monster ini sepertinya menderita trauma. Xiao Yan juga berkata dengan beberapa keraguan, dia telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengunjungi pinggiran sebelumnya, dan tidak ada tim lain di dekatnya. Dari mana luka monster ini berasal? Xiao Yan Ren juga sedikit terkejut saat mendengar ini, dan langsung tersenyum. Berkata, sepertinya Tuhan benar-benar membantu kami. Binatang yang terluka lebih baik dari yang normal. Xiao Yan juga tersenyum, dia tidak terlalu khawatir tentang itu, matanya berbalik, melihat ke hutan kematian, matanya berkedip. Yueru terlihat pada Xiao Yan dan berkata, ada banyak monster di daerah ini, tapi melihat jejak kakinya, saya pikir mereka diusir oleh naga iblis ini, jadi naga iblis seharusnya terluka karena ini. Ayo pergi. Aku akan membungkusmu dengan kekuatan jiwaku dan masuk dan melihatnya. Kata Xiao Yan. Xiao Yan merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu, dan lebih baik berhati-hati. Bagaimanapun, ini adalah monster yang sebanding dengan Kaisar Dou bintang 4 manusia. Kaisar Dou bintang 4, jika bukan karena cedera binatang itu dan kehadiran Raja Naga Emas, Xiao Yan akan karakter kepercayaan diri pasti tidak akan datang. Meskipun kadal dengan darah naga ini sangat kuat, persepsinya tentang kekuatan jiwa jauh lebih lemah.
Selama Xiao Yan dan yang lainnya tidak sengaja memprovokasi kadal naga, mustahil kadal naga menemukannya. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya mulai bergegas menuju ke arah kadal naga yang haus darah, tempat kadal naga itu berada, telah dikunjungi oleh sekelompok orang, dan itu menjadi sangat panas. Ada sejumlah besar sosok berbaju putih berdiri di luar pintu masuk gua tempat kadal naga tinggal. Udara dingin yang menakjubkan meresap dari tubuh mereka. Bahkan suhu dunia ini terpengaruh dan banyak diturunkan. Di depan sekelompok besar bayangan putih, ada dua sosok tua bungkuk. Di antara dua orang ini berdiri sesuka hati, ada dua aura dingin dan jahat yang agung yang perlahan menyebar, memberi orang semacam perasaan sangat tertekan. Di antara keduanya, yang paling menarik perhatian adalah lelaki tua di tengah. Orang tua itu memiliki rambut dan janggut putih, dan bersandar pada keruk berkepala naga yang tampak seperti batu giok putih. Mulut raksasa naga itu terbuka lebar, dan sepasang mata naga yang suram menunjukkan makna yang suram. Dibandingkan dengan lelaki tua terkenal itu, dia terlihat luar biasa-biasa, tanpa energi yang keluar dari tubuhnya, dan bahkan wajah tua itu kering secara tidak normal, dengan mata sedikit menyipit, menunjukkan sedikit kekeruhan. Orang tua biasa tidak memiliki perbedaan sama sekali. Yang mengejutkan adalah lelaki tua yang tampaknya biasa-biasa saja ini berdiri di tengah tim, dan bahkan lelaki tua berpakaian putih yang agung itu setengah langkah di belakangnya. Di antara alis, ada sedikit rasa hormat. Di sekitar Jianko, masih banyak orang yang menyaksikan kegembiraan, dan ketika mereka melihat pertempuran ini, mereka semua terkejut, terutama ketika mereka melihat pola salju khusus pada pakaian orang-orang ini, bahkan lebih ada keributan. Ternyata dari Sulaiman, Yueru berseru. Solomon adalah salah satu kekuatan paling kuat di benua roh misterius ini. Meskipun ada beberapa rumor baik atau buruk, tidak ada keraguan tentang kekuatan dan reputasi Salomo. Jangan khawatir, mari kita lihat tujuan mereka dulu. Xiao Yan juga terkejut bahwa itu Solomon juga akan mengarahkan pandangannya pada naga haus darah ini. Reading. Orang-orang ini memiliki aura yang tidak biasa. Raja Naga Emas juga dengan hati-hati merasakan aura Sulaiman di depannya. Saya selalu merasa bahwa kekuatan mereka tampak menjadi sedikit mengambang. Apakah itu ilusi saya? Raja Naga Emas bergumam pada dirinya sendiri. Kadal naga, kami di sini hanya untuk meminjam darah nagamu. Orang tua berambut putih yang memimpin berkata kepada kadal naga haus darah yang menggendong di pintu masuk gua. Bum bum bum. Kadal naga yang haus darah mengayunkan ekornya yang besar dengan marah. Manusia sialan. Jika aku tidak disergap olehmu sebelumnya, aku akan membunuhmu. Kadal naga meraung. Orang-orang di depan mereka ini benar-benar meracuni diri mereka sendiri ketika mereka makan, menyebabkan mereka jatuh ke dalam kelesuan sedetik untuk waktu yang singkat. Kedua lelaki tua yang dipimpin oleh mereka tidak ragu-ragu untuk menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Meskipun kadal naga iblis sudah cukup untuk menyaingi pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou Bintang 4, tetapi sekarang dia terluka parah, dan keduanya juga merupakan puncak dari Dou di Bintang 3, mereka bukanlah lawan mereka. Dan dapat dilihat bahwa kadal naga sangat takut dengan keruk berkepala naga di tangan lelaki tua berambut putih itu, bahkan takut. Namun, meskipun kadal naga terluka parah, bagaimana binatang naga itu bisa menyerah begitu saja? Segera menghadap hutan adalah raungan naga. Bum bum bum. Monster yang luar biasa datang dari segala arah, dan di antara mereka ada 3 monster yang sebanding dengan mendiang Samsung Doudi. UPS, binatang buas ini benar-benar memanggil bawahannya. Kamu ceroboh. Orang tua berambut putih di kepala berteriak dengan buruk, berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menaklukkan naga dengan tongkat berkepala naga ini. Bersiaplah untuk bertarung. Kamu pegang binatang buas lainnya, anak kedua, ikuti aku untuk membunuh kadal naga ini. Kata lelaki tua berambut putih itu. Karena kamu sama sekali tidak menghargainya, jangan salahkan kami karena kejam. Orang tua berambut putih Bing Tian berkata kepada orang lain. Bing Wu juga mendengar kata-kata Bing Tian, dan segera terbang menuju tempat Bing Tian berada, dan segel itu terus berubah di tangannya, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi. Bing Tian mengangkat tongkat berkepala naga tinggi-tinggi, menggumamkan beberapa istilah aneh di mulutnya. Adegan aneh muncul. Truk berkepala naga Bing Tian yang terangkat tinggi benar-benar memancarkan kabut putih keputihan. Kadal naga yang haus darah melihat manusia ini di depannya, terutama 2 lelaki tua yang memimpin tim. Puncak dari 2 kaisar pertempuran Bintang 3. Meskipun kekuatan naga ajaib sebanding dengan manusia Dou di Bintang 4, manusia tercela ini menyelinap pada diri mereka sendiri saat mereka sedang tidur, mengakibatkan bekas luka di tubuh mereka, dan kekuatan mereka telah turun drastis. Pada saat ini, kadal naga yang haus darah menunjukkan kebijaksanaannya yang tidak kalah dengan manusia.
Melihat teknik Bing Tian dan Bing Wu, dapat dengan jelas merasakan bahwa ini adalah pilihan terakhir. Segera, tubuhnya yang bercokol bergetar, dan matanya menatap dua orang yang membentuk formasi di depannya. Murid naga besar menatap Bing Tian dan Bing Wu, dan mereka berdua hanya merasakan seluruh tubuh mereka gemetar, dan mereka tidak peduli dengan 3721, karena mereka berdua tahu bahwa jika mereka tidak menyingkirkan kadal naga haus darah ini hari ini, maka mereka akan musnah. Dan ketika saya berpikir untuk tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sekte, jika saya kembali, siksaan semacam itu tidak akan tertahankan bagi orang biasa. Tidak bisa kalah. Bertarung. Sebuah keyakinan muncul di hati mereka berdua. Mengatakan itu, mereka berdua mempercepat gerakan mereka. Langit yang awalnya gelap berubah menjadi awan kabut. Melihat langit yang berubah warna, kadal naga yang haus darah diam-diam mengatakan bahwa itu tidak baik. Tetapi bagaimana mungkin roh ras naga yang pantang menyerah membiarkan makhluk sombong seperti itu melarikan diri? Menarik napas dalam-dalam, kadal naga meraung ke arah gua. Raungan ini tampaknya sederhana, tetapi kadal naga mengandung serangan sonik yang sangat kuat. Lingkaran demi lingkaran menyerang jauh dari gua. Saat menyerang murid Solomon secara langsung, kadal naga iblis juga tahu bahwa yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengurangi jumlah mereka secara signifikan, sehingga bawahannya memiliki kesempatan untuk berperang dalam gesekan. Bum bum bum. Orang-orang Salomo, yang melawan binatang buas lainnya, tidak memperhatikan tindakan naga itu, tetapi terkejut merasakan gelombang suara yang kuat. Beberapa orang lemah tidak bisa menahan diri untuk tidak membusuk oleh serangan naga yang tiba-tiba, dan beberapa memegangi kepala mereka erat-erat. Jelas, kekuatan mereka rendah dan mereka tidak memiliki sarana untuk mencegah serangan sonik semacam ini, jadi orang-orang Salomo sangat mengerikan. Lebih dari sepertiga orang mati. Bagaimana mungkin Bing Tian dan Bing Wu tidak marah padanya? Binatang! Awalnya aku ingin meminjam sebagian darah nagamu untuk menyelesaikan eksperimen hebat bagi kami, tapi sekarang kamu telah membuat kami marah, jadi kamu harus mati hari ini. Hahaha! Manusia tercela dan tidak tahu malu masih ingin meminjam darahku. Apakah darah binatang iblis naga mulia kami milikmu? Selain itu, Anda berkomplot melawan saya terlebih dahulu, dan kematian mereka hanya untuk menebus dosa-dosa Anda. Jangan khawatir, Anda sangat bahagia. Aku akan segera pergi bersama mereka. Kadal naga yang haus darah juga merupakan penguasa pesta, dan segera berteriak pada Bing Tian. Semua murid Salomo mematuhi perintah dan membentuk formasi. Mata Bing Tian juga merah. Mendengar teriakan dingin bergema di seluruh gua, sebagian besar murid Salomo yang tersisa membeku sesaat. Setelah sedikit ragu, mereka menjawab serempak dan perlahan menutup mata. Setelah beberapa saat, untaian energi putih muncul dari atas kepala para murid Salomo. Menembus dari atas. Aliran energi kabut putih yang stabil naik ke langit, dan akhirnya hampir menutupi seluruh langit. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti berada di lautan awan, dan langit es dan kabut es berada di tengah lautan awan untuk mengontrol formasi. Semuanya, bantu aku! Bing Tian berteriak lagi dengan dingin melihat energi awan di sekitarnya, noda darah di wajahnya karena serangan sonik naga iblis telah membentuk bekas luka darah pada saat ini, yang terlihat sangat menakutkan. Saat teriakan Bing Tian jatuh, selusin murid berjubah putih di platform batu segera berdiri, dan dengan melompat, mereka dengan cepat berpisah, dan kemudian menembak ke beberapa pohon besar di sekitar alun-alun, dengan tangan tercetak di atasnya. Simpul bergerak pada saat yang sama, dan dengan gerakan sidik jari mereka, lautan awan yang memenuhi langit juga tiba-tiba berfluktuasi. Di tengah lautan awan, energi awan Qi dengan cepat mengembun dan menutupi seluruh gua dalam sekejap. UPS. Naga haus darah yang tidak setuju pada awalnya tidak bisa menahan raungan ketika dia melihat selesainya formasi besar, karena kekuatannya, dia juga merasakan kehancuran dari formasi besar. Kekuatan. Oh, itu sebenarnya pilar naga rantai ganda. Raja Naga Emas juga berkata pada Xiao Yan. Apa itu pilar naga rantai ganda? Xiao Yan melihat ke tengah pertempuran, dan Bing Tian dan Bing Wu yang mengendalikan formasi tampaknya menjadi bagian dari formasi besar saat ini. Di sisi lain, situasi naga ajaib itu sangat buruk. Yang disebut pilar naga rantai ganda adalah sejenis formasi penyegelan, tetapi formasi penyegelan ini akan memiliki efek yang tidak terduga ketika berhadapan dengan monster naga. Dengan kata lain, itu adalah musuh monster naga. Raja Naga Emas juga menjelaskan kepada Xiao Yan. Jalan. Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini. Jangan khawatir, saya belum memperhatikan tingkat formasi penyegelan ini. Tidak apa-apa berurusan dengan naga iblis haus darah dengan garis keturunan yang tidak murni.
Jika Anda ingin menyegel saya dapat membunuh mereka dengan satu jari juga monster naga. Yang pertama adalah monster dengan jejak darah naga, sedangkan yang terakhir adalah di emas asli Raja Ragon. Tapi menurutku yang disebut orang Solomon itu aneh. Raja Naga Emas berkata dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Xiao Yan tidak meragukan keaslian kata-kata Raja Naga Emas. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke pertempuran. Xiao Yan juga sengaja memperkuat kekuatan jiwa yang menutupi dirinya dan Yueru, karena dia takut ketahuan oleh orang lain. Meskipun kekuatan jiwa orang-orang di sini jauh lebih lemah daripada Xiao Yan, tidak ada salahnya berhati-hati. Aneh, Xiao Yan jelas ada di sini, kenapa aku tidak bisa merasakan napasnya, kata seorang gadis dengan rok warna-warni. Nona, sepertinya ada jejak pertempuran di gua di depan. Haruskah kita pergi dan melihat-lihat? Mengikuti rombongan gadis itu untuk menjelajahi jalan kembali. Saya tidak tahu apa yang salah, mengapa wanita muda tertua dari keluarga saya sendiri tidak ingin mengambil keberuntungan dan ingin datang ke Xiao Yan, tetapi misi para pengikut ini adalah untuk melindungi wanita muda itu, dan mereka tidak berani bertanya lagi. Pergi! Xiao Yan, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Gadis itu perlahan dan main-main bergegas menuju gua. Melihat baik-baik, gadis lucu ini sebenarnya adalah Feng Yi. Bum bum bum. Formasi besar yang dikendalikan oleh Bing Tian dan Bing Wu juga selesai pada saat ini. Saya melihat awan dan kabut menutupi seluruh langit, dan dua berkas cahaya yang menembus langit muncul di tengah formasi awan bergulir dan kabut tanah, menembus langit. Kadal naga yang haus darah merasakan ketakutan yang luar biasa dari dua berkas cahaya. Diikuti oleh raungan histeris kadal naga haus darah. Formasi segel. Bukankah pilar naga rantai ganda hilang? Bagaimana itu bisa ada di tanganmu? Hahaha. Kamu tidak perlu tahu ini, kami secara alami akan siap untuk berurusan denganmu. Bing Tian mengendalikan berkas cahaya yang menembus langit dan melesat ke arah kadal naga. Bing Tian melintas dengan dua berkas cahaya mencapai langit. Dalam sekejap, dia datang ke depan kadal naga yang haus darah. Bang bang bang. Serangkaian dua berkas cahaya yang menembus langit seperti rantai mengelilingi kadal naga yang haus darah. Ketika kadal naga haus darah melihat ini, jalan rahasianya tidak baik. Itu dikelilingi oleh dua pilar cahaya ini, dan kekuatannya sendiri tampaknya menurun dengan cepat. Benar-benar layak menjadi pilar naga. Ia memiliki penindasan yang begitu kuat dan luar biasa pada kadal naga haus darah yang memiliki jejak darah naga. Xiao Yan melihat setan haus darah yang dipaksa mundur. Jalan kadal naga. Bum bum bum. Raungan naga yang penuh gairah membuat kerusuhan liar dengan ekor kadal naga yang haus darah. Pada saat ini, seluruh gua juga tersapu oleh kadal naga yang haus darah. Itu tidak lagi seperti dulu. Ekor naga membawa seberkas energi menakutkan yang bisa menyaingi puncak Kaisar Dou Bintang 4 dan menyerang langit es. Menderita sampai mati. Bing Tian berteriak keras, lalu menembak kadal naga itu. Jelas, Bing Tian juga memperhatikan bahwa kekuatan kadal naga sedang ditekan dengan gila-gilaan oleh pilar naga. Berapa lama jika dia tidak menyerang saat ini? Dong dong dong. Seberkas cahaya menembus langit tampaknya memiliki kecerdasan, dengan cekatan membelokkan serangan naga iblis, dan kemudian mengikatnya ke arah kadal naga iblis di bawah restu tubuh Bing Tian yang tertutup kabut putih. Kadal naga yang haus darah juga melihat bekas cahaya penembus langit yang pintar ini, dan hanya ingin menghindarinya, tetapi tanpa diduga, ruang tempat dia berada sudah disegel oleh susunan penyegelan kolom naga rantai ganda, dan guanya sendiri ruang itu disegel dengan sangat serius. Pupil kadal naga haus darah tiba-tiba ditutupi dengan lapisan warna merah saat ini, membuat orang terlihat sangat aneh. Juga jelas bahwa pilar naga rantai ganda ini layak disebut sebagai musuh monster naga, dan begitu seseorang dikunci oleh rantai ini, kemungkinan besar akan rusak hari ini. Ketika dia berpikir bahwa dia, yang memiliki darah ras naga, dapat dipaksa untuk dipermalukan oleh manusia, ketika dia berpikir bahwa jika dia akan dirusak hari ini, maka konsekuensinya dapat dibayangkan. Naga selalu sombong. Bahkan naga haus darah dengan hanya jejak darah naga sutra tidak terkecuali. Apakah kadal naga yang haus darah menyerah saat ini? Yuru juga menatap kosong pada naga iblis yang tidak bergerak sama sekali di hadapan Suolongsu. Seharusnya tidak. Pernahkah kamu memperhatikan perubahan pupil naga? Semakin kuat binatang itu, semakin sulit untuk dibunuh, dan more kuat binatang itu memiliki 3 bentuk, bentuk mengintai, bentuk pertempuran, dan bentuk kekerasan. Bentuk laten adalah monster terlemah. Bentuk monster ini akan bersembunyi dan menyamar, dan tidak akan mengungkapkan terlalu banyak kekuatan, sedangkan bentuk pertempuran menggunakan sebagian besar kekuatan monster, yang beberapa kali lebih kuat dari bentuk tersembunyi.
Jika itu adalah monster dipaksa ke dalam situasi putus asa, itu akan menjadi cara putus asa terakhir. Bentuk kekerasan, bentuk binatang ini adalah yang paling menakutkan, dan itu lebih dari beberapa kali lebih kuat dari dua bentuk sebelumnya. Lihatlah naga iblis dengan hati-hati, kadal naga haus darah. Kadal naga haus darah, bentuk kekerasannya mungkin terkait dengan haus darah. Xiao Yan juga berbicara perlahan. Yueru juga menatap Xiao Yan dengan sedikit terkejut. Yang terakhir tidak hanya memiliki kekuatan luar biasa, tetapi juga memiliki keterampilan pemurnian yang luar biasa. Yang paling penting adalah dia adalah orang yang berani dan berhati-hati, menatap kosong ke arah Xiao Yan, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Apa yang Xiao Yan ketahui secara alami adalah apa yang dikatakan Raja Naga Emas kepadanya. Kalau tidak, bagaimana Xiao Yan bisa mengetahui begitu banyak rahasia? Dia segera mengangkat kepalanya dan menatap naga haus darah dalam pertempuran. Luar biasa, saya sama sekali tidak memperhatikan Dao Yueru. Pertempuran sedang berjalan lancar. Bingu memandang kadal naga seolah-olah telah melepaskan perlawanan, dan dua berkas cahaya yang menembus langit secara bertahap melilit ekor dan cakar naganya. Hahaha. Bingu tidak bisa menahan tawa, berpikir bahwa dia bisa menyelesaikan misi dengan menyegel naga. Bingu tidak bisa menahan nafas lega. Tidak bagus. Meskipun Bing Tian tidak tahu berbagai bentuk binatang buas, ketika dia melihat pupil naga iblis terperangkap oleh pilar kunci naga, matanya sangat berubah. Bagaimana bisa? Manusia. Saya mengatakan bahwa Anda akan membayar harganya. Kadal naga iblis berkata dengan keras sambil menatap orang-orang di dalam gua. Bakat alami kadal naga yang haus darah. Haus darah. Lingkaran film pelindung merah terbentuk di sekitar kadal naga. Haus darah tidak hanya memberi naga haus darah film pelindung yang luar biasa, tetapi juga sangat meningkatkan kekuatan serangan naga haus darah dalam waktu singkat. Dapat dikatakan kasar, bahkan jika kadal naga haus darah saat ini terperangkap oleh pilar naga, dan kekuatannya ditekan ke tingkat kaisar pertempuran bintang 3 manusia, tetapi film pelindung naga bukanlah Bingu Bing Tian, orang-orang ini dapat bekerja sama. Itu dibuka, dan serangan kadal naga haus darah lebih kuat dari yang sebelumnya. 5 menit. Haus darah bisa bertahan 5 menit. Jangan katakan 5 menit, bahkan 1 detik pun dapat memutuskan apakah pertempuran akan dimenangkan atau kalah. Seperti yang kita semua tahu, setiap binatang akan dilahirkan dengan bakat alami, tetapi sangat sedikit dari mereka yang berhasil berkultivasi. Bing Tian dan yang lainnya jelas mengetahuinya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa kadal naga haus darah ini benar-benar berhasil dalam kultivasi. Bahkan jika kadal naga haus darah terjebak oleh pilar naga, itu held up kepalanya yang arogan di bawah bentuk kekerasan yang haus darah, dan aliran energi panas sedang menyeduh di mulut naga. Ini adalah metode serangan naga yang paling kuat. Nafas naga. Pada saat ini, nafas naga kadal naga yang haus darah dalam bentuk haus darahnya, bahkan Bing Tian dan Bingu, sama sekali tidak yakin bahwa mereka dapat menerimanya. Sial, itu masih langkah yang salah, kata Bing Tian dengan kejam. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Bingu juga mengerutkan kening. Meskipun naga haus darah di depannya terperangkap oleh rantai naga, film pelindungnya dengan kekuatan pertahanan yang menakjubkan membutuhkan semua upaya untuk memecahkannya, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik Do di bintang 5. Tidak bisa lari? Bing Tian juga dengan tenang menganalisis saat ini. Segera, melihat awan dan kabut di langit dan murid-murid Salomo yang tersisa, jejak dingin melintas di matanya. Ini satu-satunya cara sekarang. Murid Salomo patuh. Pengorbanan darah. Bing Tian berteriak keras. Pengorbanan darah Bing Tian baru saja diminum, dan lusinan murid Salomo yang tersisa berlarian seolah-olah mereka telah bertemu hantu, karena mereka juga tahu bahwa yang disebut pengorbanan darah adalah menggunakan darah sebagai pengorbanan, dipadatkan pada tubuh satu orang, ledakan kekuatan yang kuat dalam waktu singkat. Dengan kata lain, tidak ada bedanya membiarkan mereka, murid-murid Salomo, mati. Kematian bagiku. Bing Tian berubah menjadi wajah besar dan mengerikan, dengan senyum terdistorsi, dan ketika dia membuka mulutnya kepada murid-murid Solomon yang hendak melarikan diri, dia melahap mereka. Jika Anda mengambil sesuatu yang bukan milik Anda, inilah saatnya untuk mengembalikannya. Bing Tian rupanya berkata kepada Bingu yang terluka parah. Suara mendesing. Bingu juga bergegas kembali, dan dia juga tahu bahwa Bing Tian saat ini bukan lagi Bing Tian asli. PFFT. Bingu tidak melarikan diri dalam sekejap, dan langsung ditelan oleh Bing Tian. Tanpa kecuali, murid-murid Salomo semuanya ditelan oleh Bing Tian. Kekuatan Bing Tian itu juga meroket saat ini. Tahap awal Dou di bintang 4. Tahap tengah bintang 4 Dou di. Tahap akhir Dou di bintang 4. Kaisar ini sangat kuat.
Kekuatan Kaisar Pertempuran Bintang 4 di tahap akhir sangat ditekan. Saya khawatir saya bisa bertahan di dalamnya sebentar. Namun, 1 menit sudah cukup untuk menyelesaikanmu, binatang kecil. Bing Tian memandang naga haus darah itu, tersenyum agak jahat dan terlihat sangat aneh. Hari es ini benar-benar lebih buruk dari binatang buas. Bahkan saudara-saudaranya sendiri dan murid sekte semuanya dilahap. Itu sama kejinya dengan klan jiwa di benua Douki. Seperti yang diharapkan, Nengat dapat ditemukan di mana-mana. Xiao Yan menatap Douki hitam yang mengelilinginya. Langit es, kata suasananya. Jika seseorang tidak memiliki emosi, tidak ada bedanya dengan monster liar dengan kecerdasan rendah. Perbedaan antara manusia dan monster dengan kecerdasan rendah adalah mereka memiliki emosi. Xiao Yan tidak bisa menahan tinjunya, orang seperti ini benar-benar pantas dieksekusi oleh semua orang. Raja Naga Emas diam-diam memperhatikan setiap gerakan Xiao Yan, dan mengangguk puas, tuh dia benar-benar tidak melihat orang yang salah. Lalu dia bergumam pada dirinya sendiri, pengorbanan darah. Dosa, ini benar-benar menembus cukup dalam. Sepertinya ada beberapa masalah dengan apa yang disebut Salomo ini. Pertempuran telah mencapai tahap putih panas. Mampu memaksaku melakukan ini tidak sebanding dengan nama kadal naga haus darahmu. Bing Tian ditutupi aura hitam, yang membuatnya terlihat sangat aneh, dan kemudian dia meraung. Bing Tian meraung dengan niat membunuh yang menakjubkan. Suara guntur berguling tanpa henti di atas gua, menyebabkan seluruh gua terdiam sesaat, dan satu demi satu, dengan mata binatang yang ketakutan, melesat ke arah dari mana suara itu datang. Raungan ini secara alami juga menyebar ke kadal naga haus darah di atas gua. Saat ini, semua binatang mengeluarkan suara kaget dan berhenti. Mereka semua tahu bahwa ini adalah antara 2 pembangkit tenaga listrik. Selama pertempuran, matanya melihat ke arah suara itu, dan akhirnya berhenti ke arah Bing Tian. Sepertinya kamu Salomo sudah lama mendambakan darahku. Kadal naga juga berpikir dengan dingin. Nafas naga dari kadal naga dan serangan langit es sedang terjadi lebih cepat daripada nanti. Mereka semua tahu bahwa tidak perlu menyembunyikan dan menyelipkan pertempuran sampai sekarang, pukulan terakhir dapat menentukan pemenang atau pecundang. Saya melihat bahwa film pelindung merah yang ditutupi oleh kadal naga yang haus darah sangat menarik perhatian. Itu dengan sempurna menutupi seluruh tubuh naga seperti surga, dan suhu mulut naga juga ditelan oleh langit es. Ketika selesai, itu menjadi semakin panas, dan ruangnya sedikit rusak. Dalam bentuk haus darah ini, nafas naga sangat menakutkan. Kepulan. Nafas naga yang menakutkan keluar dari mulut naga haus darah, menyerang ke arah langit es. Nafas naga yang menakutkan mengandung kekuatan penghancur. Pembangkit tenaga listrik Dou di bintang 4 biasa akan terluka parah oleh panas terik bahkan jika mereka menyentuh sedikit. Energi dendam hitam Bing Tian langsung membentuk seberkas cahaya hitam legam di depannya. Suara berkabung tidak bisa terdengar dalam berkas cahaya. Banyak lengan terentang di sekitar berkas cahaya, menghembuskan nafas ke naga-naga. Menolak. Setelah Bing Tian de-invoured semua orang dalam kelompok, kekuatannya meroket begitu menakutkan, dan sekarang Bing Tian yang sangat percaya diri juga berniat untuk menahan nafas naga. Bing Tian ini benar-benar sombong, tapi dia punya modal sombong. Xiao Yan juga diam-diam berseru. Namun, menurut pertempuran saat ini, naga haus darah juga dalam bentuk kekerasan, dan bakat haus darah terakhir juga digunakan. Di sisi lain, di mana Bing Tian berada, semua orang Solomon dalam perjalanan ini dilahap olehnya sendiri, meskipun kekuatannya telah melonjak, menerobos keterbatasan ruang yang berbeda ini. Namun, keterbatasan ruang ini hanya membatasi pembangkit tenaga listrik di atas Kaisar Dou Bintang 4 untuk dapat masuk dan keluar dengan mudah, tetapi jika mereka menerobos ke Kaisar Dou Bintang 4 di ruang ini, itu akan berbeda. Tetapi yang paling penting adalah mereka semua bekerja keras, dan kemudian mereka mati karena kelelahan. Yueru, dengarkan instruksiku dan tunggu kesempatan nanti. Xiao Yan juga memiringkan kepalanya dan berkata pelan. Yanzi kecil, jangan khawatir, aku merasakan beberapa napas datang ke sini, seperti seseorang yang pernah bertarung denganmu sebelumnya. Raja Naga Emas tidak hanya menyaksikan pertarungan di dalam gua, tetapi juga menjaga perhatiannya tersebar sepanjang waktu. Ruang, lalu berkata pada Xiao Yan yang sedang menatap gua. Hah? Xiao Yan juga tertekan, sekarang tidak ada waktu untuk mengurus hal-hal lain. Pertama dapatkan inti sihir, lalu dia semakin berhati-hati untuk bersembunyi. Nafas naga haus darah memang cukup kuat untuk menyaingi pembangkit tenaga listrik Dou di bintang 5. Bahkan jika Bing Tian melahap kekuatan meroket dari banyak rekan, itu cukup sulit untuk dihadapi. Bum bum bum. Nafas naga dan seberkas cahaya hitam es bercampur dengan kejam. 2 berkas cahaya yang menyilaukan saling berhadapan. Bukannya sulit untuk menggunakan kekuatanmu sendiri, kan? Naga haus darah juga berteriak keras, dan cara bengkok masih kalah.
Tiba-tiba, sebelum kata-kata naga itu selesai, nafas naga yang menakutkan itu langsung menenggelamkan berkas cahaya hitam yang memancar dari Bing Tian. PFFT. Tempat di mana Bing Tian awalnya diserang oleh nafas naga, dan dengan Bing Tian sebagai pusatnya, lingkaran riak panas dan menakutkan berdesir. Langit es ini benar-benar salah di jalan. Langsung dibunuh oleh nafas naga. Serangan terkuat dari naga iblis. Liku-liku plot jelas membuat naga haus darah itu rileks. Bukankah ras naga kami sebanding denganmu manusia dengan garis keturunan rendah? Benar-benar tidak sayang untuk mati. Meskipun naga itu berkata demikian, dia memuntahkan beberapa suap nafas naga berturut-turut untuk mencegah perubahan apapun. Bum bum bum. Naga ajaib itu juga jatuh pada saat itu, menabrak tanah dengan kejam. Jelas, nafas naga dan bakat haus darah menghabiskan banyak kekuatan dan bahkan vitalitas naga, tetapi itu tidak sebanding dengan kerugiannya jika nyawanya disimpan. Mata naga itu sedikit tertutup saat ini, itu lemah, dan sekarang dapat dengan mudah dibunuh bahkan oleh manusia dari Kaisar Pertempuran Bintang 2. PFFT. Sebuah kruk berkepala naga diam-diam dimasukkan ke kepala naga haus darah yang sekarat. Sudah berakhir sekarang, Jiang masih tua dan panas. Bing Tian yang menghilang tiba-tiba muncul, dengan sosok compang-camping dan darah hitam, dan seluruh orang tampak lebih ganas. Ketika naga haus darah jatuh, film pelindung yang menutupi permukaan tubuh secara otomatis dilepaskan. Ini bukan waktunya. Alasan utamanya adalah naga haus darah itu terlalu lemah, dan mempertahankan bentuk haus darah ini sangat memakan waktu. Vitalitas. Tapi naga ajaib itu jelas meremehkan kelicikan manusia. Sampai kruk kepala naga menghantam dengan fatal, pupil naga ajaib itu masih terbuka lebar, seolah-olah dia tidak percaya bahwa Bing Tian dapat bertahan hidup di bawah nafas naganya sendiri. Aku tidak bisa melahirkan anak itu dan tidak bisa menangkap serigala. Bing Tian juga menanggapi pertanyaan terakhir naga itu, dan kemudian mulai mengumpulkan darah dan inti naga. Tepat ketika Bing Tian baru saja akan berurusan dengan naga itu, gelombang biru dan perak bergantian, seolah-olah semangat juang sengit yang dibentuk oleh perpaduan angin kencang dan guntur, juga melesat di sepanjang bagian sutra dan satin, dan akhirnya bertabrakan dengan Bing Tian dengan ganas. Bing Tian, aku tidak menyangka aku akan menemukanmu di sini, pergilah ke neraka. Gadis dengan gaun warna-warni berkata kepada Bing Tian yang mengerikan di depannya. Penguasa kota-kota Feng Lei mereka, ayah Feng Yi, kehilangan lengan dan kaki karena pengejaran para tetua Salomo yang tidak beralasan. Ini selalu memalukan bagi kota Feng Lei mereka. Selain itu, ayahnya sangat mencintai Feng Yi, dan Feng Yi bersumpah bahwa dia tidak akan pernah berbagi langit dengan Solomon dalam hidup ini. Bing Tian baru saja mengakhiri perang, dan sekaranglah saatnya kelemahan. Melihat gadis dengan gaun warna-warni di depannya dan orang-orang di sekitarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan putus asa. 5 Kaisar Pertempuran Bintang 3. Hahaha. Ini sebenarnya sisa dari keluarga Feng Lei. Jika bukan karena ayahmu yang mati-matian melindungimu, kamu mungkin terlihat berbeda sekarang. Bing Tian juga menatap gadis dengan rakus dengan gaun warna-warni bernama Feng Yi. Hari ini adalah hari kematianmu. Feng Yi berkata dengan jelas, tetapi siapapun bisa melihat hiruk-pikuk di matanya. Akhirnya, aku akan membunuh musuh. Ayah, aku akan melaporkan rasa malumu. Feng Yi meraung di dalam hatinya. Rombongan yang bertugas melindungi wanita muda itu melihat bahwa wanita muda itu terganggu secara emosional, dan buru-buru mencoba menghentikan wanita muda itu, tetapi menemukan sosok gelap menyerang Feng Yi. Aku tidak bisa hidup, tapi tidak ada di antara kalian yang mau hidup. Hahaha. Bing Tian dengan cepat mendekati Feng Yi. Melihat langit sedingin es yang bergegas ke arahnya, tubuhnya berkembang pesat, dan tubuhnya memancarkan udara hitam tebal. Jelas dia ingin mati bersama Feng Yi. Meskipun gadis dengan gaun warna-warni itu sedikit bersemangat, dia tetap tidak kehilangan akal sehatnya. Melihat Bing Tian bersiul ke arahnya, tubuhnya dipenuhi energi hitam dan dia tidak bisa menahan cemberut sedikit, menggigit bibirnya dengan ringan. Bahkan di Bing Tian, yang terluka parah sekarang, gadis dengan rok warna-warni merasakan aura menakutkan dari energi hitam. Kaki Feng Yi tiba-tiba bergerak, dan sosoknya dengan cepat menyapu ke langit. Pada saat yang sama, telapak tangannya terbentang, dan di telapak tangannya, jejak kekuatan luar angkasa perak muncul. Blokade luar angkasa. Gadis dengan gaun warna-warni hanya mengeluarkan teriakan lembut, dan ruang di sekitar Bing Tian tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat. Segera, ruang tak terlihat tampaknya telah menjadi substansi, berubah menjadi penjara luar angkasa, membungkus Bing Tian. Memadatkan penjara ruang nyata seperti itu sulit bahkan untuk Dou di bintang 4 biasa, tetapi Feng Yi, seorang gadis dengan rok warna-warni, mampu menggunakan kekuatan tirani atribut angin dan guntur untuk menampilkannya.
Keluar. Tentu saja, hal terpenting dalam hal ini adalah bahwa atribut angin dan guntur awalnya memiliki sedikit kekuatan ruang, dan menggunakan ini sebagai media, dia mampu memobilisasi kekuatan luar angkasa yang bebas antara langit dan bumi. Selain itu, pertempuran antara Bingtian dan naga haus darah tampaknya meremehkan, tetapi juga terluka parah. Meskipun dia melahap semua orang Solomon dengan cara yang sama untuk melengkapi dirinya sendiri, dia masih meremehkan naga haus darah itu. Meskipun dia mengalahkan naga pada akhirnya, pada kenyataannya pukulan terakhir naga ajaib itu tiba-tiba dan melukai Bingtian dengan parah. Bingtian, yang terluka parah, melihat Feng Yi, seorang gadis dengan rok warna-warni, dan beberapa pengikutnya, tempat kaisar pertempuran bintang 3. Dia tahu bahwa kali ini akan rusak di sini, tetapi dia tidak berdamai, dan dia harus menyeret mereka untuk menguburkan mereka ketika dia meninggal, jadi ada adegan ini. Penjara luar angkasa baru saja terbentuk. Tubuh Bingtian itu tiba-tiba membengkak ke tingkat yang menakutkan, dan segera, ledakan mengejutkan muncul. Ledakan! Gelombang udara energi hitam yang menakutkan, seperti ombak di laut, tersapu ke segala arah dengan gila-gilaan. Di sisi lain, Xiao Yan baru saja melihat penghancuran diri Bingtian, dan kekuatan jiwanya dimuntahkan. Dia berjalan menuju tubuh naga iblis, menutupi seluruh tubuh dalam sekejap mata, seolah-olah menghilang dan tidak ada sejak awal. Perhatikan semua ini. Untungnya, aku menyusul, jika tidak, penghancuran diri yang mengerikan ini akan melepaskan kulitnya bahkan jika dia tidak mati. Gadis dengan rok warna-warni juga berkata kepada beberapa pengikut. Setelah melawan beberapa saat, penjara luar angkasa langsung terbuka. Akibatnya, pegunungan di gua yang semula ditempati oleh naga haus darah bergetar hebat seolah-olah telah terguncang. Retakan besar menyebar seperti jaring laba-laba, dan binatang buas yang diperbudak oleh naga haus darah di seluruh pegunungan menjadi panik pada saat ini. Penghancuran diri, kekuatan itu, sangat menakutkan. Menghadapi badai energi yang begitu menakutkan, Feng Yi, gadis dengan rok warna-warni, hanya bisa menghindari tepi untuk sementara waktu, dan tubuh mereka berkedip, muncul tepat di atas langit yang jauh, menatap serius pada energi yang mengamuk di bawah. Lang, karena begitu bertunangan dengan Bingtian, hampir pegunungan ini akan berubah menjadi reruntuhan. Di kejauhan di luar pegunungan, Douki merah meraung seperti awan api, dan di atas awan api, sosok ramping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tampak menghina. Dia mengabaikan banyak orang yang pergi ke aula utama, hanya mengalihkan pandangannya, dan melemparkan ke tempat naga haus darah itu berada. Rupanya, putra Wucheng yang sombong ini juga merasakan badai energi yang menakutkan ini. Wajahnya berubah saat ini. Kedua lelaki tua Bingtian dan Bingwu benar-benar meledakkan diri. Untuk bisa memaksanya ke tahap ini, karakter itu benar-benar mengerikan. Wu Huan tiba-tiba merasa agak pahit di mulutnya. Dua lelaki tua Bingtian dan Bing Wuhi sendiri tahu kekuatannya, dan dia bisa dianggap sebagai kebanggaan sejati surga jika dia bisa memaksa mereka semua. Wu Huan juga sangat jelas, dan dia bukan orang yang ragu-ragu, dan cahaya ganas melintas di matanya saat ini, mengingat bahwa yang disebut Xiao Yan juga pergi ke arah itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata pada dirinya sendiri, Xiao Yan ini memang sangat aneh, bahkan jika Anda seorang alkemis kekaisaran, tetapi jika Anda membunuh Bingwu dan Bingtian, itu tidak berarti bahwa Anda akan merasa lebih baik. Salomo tidak akan pernah duduk dan menyaksikan seorang penatua terbunuh. Kemudian, hehe. Dengan senyum suram, Wu Huan menoleh dengan tegas, melambaikan tangannya, dan pergi ke aula utama, mempercepat lagi. Di suatu tempat di pegunungan. Di antara tiga pelayan gadis dengan rok warna-warni, seorang lelaki tua berbaju putih juga dikejutkan oleh tindakan gila Bingtian, dan segera buru-buru membawa Feng Yi, bolak-balik melalui hutan seperti kilat, dan akhirnya tubuhnya melintas, mendarat di puncak-puncak gunung, menatap badai energi yang mengamuk di pegunungan tidak bisa menahan napas. Orang tua ini benar-benar gila. Feng Yi juga ketakutan oleh energi destruktif di bawah, membuat wajahnya yang cantik sedikit pucat. Tidak semua orang bisa melihat dia menghancurkan diri sendiri dari pembangkit tenaga listrik Doudi. Untuk bisa memaksa pembangkit tenaga listrik Doudi ke titik penghancuran diri, naga haus darah ini memang pantas, dan itu benar-benar menakutkan. Pria tua berpakaian putih itu perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke jalan di atas langit yang jauh. Sosok kabur yang telah jatuh, berkata sambil menghela nafas. Tapi ini aneh. Tubuh naga iblis itu jelas masih ada di sini sekarang. Mengapa saya tidak menemukannya? Seharusnya menghilang karena penghancuran dirinya. Sayang sekali, tapi lupakan saja, mari kita fokus pada kreasi dulu. Ayo pergi, Nona, penghancuran dirinya bahkan tidak akan memiliki jiwanya yang tersisa, kita harus pergi ke aula utama. Pria tua berbaju putih itu berkata setelah merasakannya. Pergi.
Gadis dengan rok warna-warni juga pergi dengan cepat. Apakah dia baik-baik saja? Xiao Yan juga menyapu langit, tapi penglihatannya jauh lebih sedikit daripada tuannya, jadi tentu saja dia tidak bisa melihat Feng Yi. Apa yang bisa dia lakukan? Blokade ruang tangan itu secara langsung membunuh pikiran Bing Tian untuk menariknya sampai mati. Raja Naga Emas tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, tapi dia membunuh Bing Tian, aku khawatir itu adalah hubungan yang sangat buruk dengan Sulaiman, dan dengan perilaku Sulaiman, dia pasti akan mengirim orang-orang kuat untuk mengepung dan membunuhnya. Badai energi yang mengamuk di pegunungan berlangsung selama sekitar 10 menit sebelum secara bertahap melemah. Selama waktu ini, Xiao Yan dan Yueru juga mundur. Tingkat penghancuran diri ini, cakupan dampaknya terlalu besar, dan ukuran tubuh terlalu besar. Itu masih tetap di langit, dan matanya berangsur-angsur tertutup. Tapi untungnya, kekuatan jiwanya cukup kuat, dan keduanya belum pernah ditemukan oleh gadis dengan rok warna-warni sebelumnya. Angin kencang bertiup melalui pegunungan, memunculkan debu kuning. Hutan hijau subur dan gua naga haus darah telah berubah menjadi sepotong lumpur saat ini. Ketika jejak terakhir dari badai energi perlahan menghilang, Xiao Yan dan Yuru di langit baru saja membuka mata mereka, dan mata mereka perlahan menyapu pegunungan yang sangat berantakan di bawah, dan akhirnya jatuh dengan lembut dan berjalan perlahan. Pergi ke tempat Bing Tian meledak, ada kawah besar berukuran beberapa puluh meter, dan sekilas, tidak mungkin untuk melihat dasarnya. Matanya menyapu lubang. Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba datang ke lubang raksasa, di mana ada sedikit cahaya yang tidak mencolok. Batuk, batuk, batuk. Untungnya, saya membawa pil nafas penyu ketika saya keluar. Penghancuran diri semacam ini dapat menipu sisa-sisa keluarga Feng Lei. Kali ini aku akan kembali dan membersihkan keluarga Feng Lei ini. Bahkan keluarga kecil Feng Lei ingin bersaing dengan Salomo kita. Itu hanya di atas kemampuan mereka sendiri. Ada semburan suara di sinar cahaya yang lemah. Maaf, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan ini. Xiao Yan juga muncul di lokasi cahaya seperti hantu. Telapak tangannya menyentuh cahaya perlahan, seringai tiba-tiba muncul di sudut mulut Xiao Yan, api yang menakutkan meledak dengan ganas, tanah meledak, serpihan kayu terbang, dan jiwa ilusi melarikan diri dengan panik, dan akhirnya terbang menuju langit. Pergi, dan kemudian mulai bergerak, ruang di sekitarnya tiba-tiba mengeras. Penatua Bing Tian punya rencana bagus, tubuhnya meledak, mengandalkan efek khusus dari pil obat, jejak jiwa lolos, tapi sayang. Xiao Yan menatap jiwa ilusi ini sambil tersenyum dan berkata dengan lembut. Xiao Yan, jangan bunuh aku, kita bisa bicara baik-baik, kamu tidak ingin menyinggung kami Solomon begitu saja, kan? Jiwa itu terjebak, dan segera berubah menjadi wajah ilusi Bing Tian. Pada saat ini, ada perasaan nyata di matanya. Ketakutan, jika jejak jiwa ini dihancurkan oleh Xiao Yan lagi, dia akan benar-benar tamat. Aku juga tidak ingin pergi ke tahap ini, tetapi seseorang yang bahkan tidak melepaskan saudara-saudaranya sendiri. Ini benar-benar tidak sebagus binatang buas. Xiao Yan menghela nafas pelan, mengulurkan telapak tangannya, dan segera memegang jiwa Bing Tian. Xiao Zhang, Sulaiman tidak akan membiarkanmu pergi, tunggu saja mati. Merasakan niat membunuh Xiao Yan, Bing Tian mengutuk pahit. Ledakan. Wajah Xiao Yan tanpa ekspresi, dan ketika dia meremas telapak tangannya, jiwa Bing Tian meledak, dan segera berubah menjadi titik cahaya, yang menghilang. Melihat titik-titik jiwa yang hilang, Xiao Yan tahu bahwa Bing Tian, tetua Salomo, telah mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini sepenuhnya. Pikiran yang hati-hati. Tidak mundur ke musuh. Bagus sekali. Raja Naga Emas tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Di tempat yang jauh, di sebuah rumah kayu yang tenang, di antara ratusan pelakat, sebuah pelakat meledak. Orang tua di samping menutup matanya dan perlahan membuka matanya. Ada hitam pekat di matanya, memberi orang perasaan aneh. Beraninya kau membunuhku, Penatua Salomo? Lanjutkan dan selidiki orang ini secara menyeluruh. Iya. Master Sekte. Yueru berkedip curiga di samping. Dia tidak melihat adegan di mana Xiao Yan menghancurkan jiwa Bing Tian, tapi dia merasa bahwa itu ayahnya, yang memiliki penglihatan tinggi di masa lalu, memiliki evaluasi yang sangat tinggi terhadap Xiao Yan. Tawa samar tiba-tiba terdengar di puncak gunung, dan sosok Xiao Yan perlahan muncul di depan Yueru. Melihat Xiao Yan muncul, Yueru langsung berteriak kegirangan. Tubuh naga haus darah masih ada di sana. Kamu tahu di mana berharganya mayat mumi binatang buas ini, kan? Matanya berapi-api dan tertutup, Yueru tiba-tiba menatap tubuh naga iblis di sampingnya, dan berkata dengan sedikit bersemangat, tampaknya tidak menyadari trik kecil yang baru saja dilakukan Xiao Yan untuk memanfaatkan ledakan besar itu. Xiao Yan jelas ketakutan dengan pertanyaan Yueru.
Melihat tubuh naga haus darah yang besar tapi sangat kaku di depannya, Xiao Yan juga memegangnya dan merasakannya dengan lembut. Segera, dia melambai ringan dengan penguasa api abadi kuno di belakangnya, dan kepala naga yang agak kaku itu seperti tahu, retak dari udara tipis, dan frakturnya sehalus cermin. Cahaya menyilaukan melintas. Itu inti ajaib. Itu bagus. Yuru juga tersenyum pada Xiao Yan dengan sangat gembira, dan akhirnya dia tidak tahu apa yang dia khawatirkan. Saya tidak akan bahagia. Namun, Yueru juga prihatin dan bingung. Jika melebihi peringkat ke-8, yaitu binatang ajaib yang cukup untuk menyaingi Dou Sheng yang kuat, pasti akan menghasilkan inti sihir. Ayo pergi, karena inti sihir ada di tangan, ayo pergi ke aula utama untuk melihat-lihat. Yuru juga tidak serakah, karena dia memiliki bulan sabit Cui Guo dan inti sihir yang dibutuhkan Xiao Yan, maka tidak ada apa-apa. Khawatir. Tunggu, naga haus darah ini memiliki harta karun di sekujur tubuhnya. Xiao Yan juga melihatnya, dan melihat lebih dekat pada tubuh besar ini. Cakar yang tajam. Ketajaman benda ini membuat Xiao Yan menarik napas. Mengapa kamu melihat semua sampah ini? Kamu tidak berpikir kamu punya cukup waktu untuk meraih kekayaan besar. Hanya darah naga yang berguna. Kamu memurnikan darah ini, aku bisa merasakan bahwa darah ini mengandung bakat bentuk haus darah. Haus darah, aku ingin mengandalkan darah halus untuk dapat menampilkannya. Raja Naga Emas juga merasakan suasananya. Kepala Xiao yang ditutupi dengan garis-garis hitam, naga haus darah ini masih menjadi penguasa satu sisi. Begitu banyak hal berharga dalam darah dan tubuh, bagaimana mereka bisa menjadi sampah ketika mereka mencapai mulut tuan mereka. Tapi itu tidak heran, mengingat status tuan seseorang, hal semacam ini benar-benar. Xiao Yan juga melihat darah yang luar biasa dari bentuk haus darah naga haus darah tadi, dan segera mengekstraksi darah naga itu. Memecah tubuh naga iblis, aura berdarah mengalir ke wajahnya, wajah Yueru sedikit jelek, warna merah di dalam naga iblis, saat kalsinasi nyala api meningkat, itu menjadi semakin intens, dan pada akhirnya, ternyata benar-benar terkondensasi bersama segera di mata Xiao Yan yang terkejut, itu berubah menjadi setetes darah merah, menembus sepanjang permukaan daging dan darah, dan akhirnya melewati nyala api dan menetes ke bawah. Melihat darah menetes ke tanah, mata Xiao Yan cepat. Dengan cepat mengeluarkan botol giok dengan kualitas yang cukup baik dari cincin itu, dan kemudian memasukkan setetes darah biru merah ke dalamnya. Setelah menangkap darah merah, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia mengangkat kepalanya dan melirik nyala api putih susu yang menyala, dan menemukan bahwa dengan menetesnya darah biru merah, potongan daging itu ternyata langsung dikalsinasi oleh nyala api. Di tengah, itu berubah menjadi ketiadaan, dan bahkan abunya tidak tertinggal. Melihat 7 tetes darah merah di botol giok yang tidak bercampur satu sama lain, Xiao Yan tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan api di depannya, lalu menyeringai dan tersenyum pada botol giok itu. Di cincin koleksi, saya tidak menyangka bahwa tubuh naga iblis, yang tidak diperhatikan oleh beberapa orang di Feng Yi, dapat diciptakan olehnya. Menurut Xiao Yan, nilai 7 tetes darah merah ini tidak akan pernah sepadan. Lebih lemah dari naga, dan bahkan, di satu sisi, lebih kuat. Darah ini mengandung kekuatan naga ajaib yang sangat kejam. Benda ini tidak dapat digunakan tanpa pandang bulu, jika tidak, pasti akan membuatnya jatuh ke dalam tragedi ledakan tubuh, tapi ini bukan apa-apa bagi Xiao Yan. Masalahnya adalah dia sendiri adalah seorang alkemis, dan dia cukup berdamai dengan faktor kekerasan dalam energi ini. Selama dia diberi cukup waktu, pada saat itu, dia akan dapat menyerap semua darah dengan aman. Oleh karena itu, kali ini, Xiao Yan tidak hanya mengumpulkan inti iblis dari naga iblis, tetapi juga 7 tetes ini cukup untuk melemparkan film pelindung bentuk haus darah dari naga iblis haus darah, yang sebanding dengan esensi darah dari pukulan habis-habisan Kaisar Pertempuran Bintang 5, dan panennya cukup memuaskan. Pergi ke aula utama. Xiao Yan dan Yueru berubah menjadi bintang jatuh, menuju aula besar jauh di pegunungan. Kompleksitas kehancuran ini jauh melampaui harapan Xiao Yan. Itu mengikuti di belakang Yuru, yang memiliki peta. Hutan yang berputar-putar, secara tidak sengaja memprovokasi monster yang kuat untuk menyerang, tetapi untungnya, perasaan ini itu berlangsung selama sekitar 10 menit, penglihatan di depannya tiba-tiba melebar, dan sosok itu bergegas maju untuk jarak lagi, dan aula kuno yang besar akhirnya muncul di hadapan semua orang. Seluruh tubuh aula ini berwarna abu-abu tembaga. Tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah membuat abu-abu tembaga ini tampak lebih dalam. Suasana kuno meresap dari bawah setiap lempengan batu di aula, membuat orang merasa bahwa perubahan keheningan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Melihat aula raksasa abu-abu, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, dan memimpin Yuru perlahan-lahan turun ke jarak 100 meter.
Karena kaisar dan orang kuat akan membangun runtuhan sebesar itu, dia pasti menyembunyikannya di dalamnya. Itu juga cukup kaya, dan perjalanan ini sangat berharga. Di luar aula raksasa abu-abu saat ini, banyak orang kuat datang terus-menerus, tetapi tidak ada yang pertama menginjakkan kaki di jarak 100 meter. Mereka yang bisa sampai di sini saat ini adalah kekuatan besar, atau orang-orang dengan kemampuan hebat. Di luar aula, ada banyak rune misterius yang berkedip, menjulang seolah membentuk formasi. Orang-orang di luar aula raksasa ini jelas juga menemukan formasi, dan mereka tidak terburu-buru. Xiao Yan secara alami tidak terburu-buru. Jika tidak ada tindakan defensif untuk harta yang begitu kaya, hanya orang bodoh yang akan mempercayainya. Sementara Xiao Yan melipat tangannya dan menunggu dengan tenang, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu tatapan dingin diproyeksikan. Segera, dia mengangkat alisnya dan mengalihkan pandangannya, dan segera mengembun di tempat tatapan dingin itu diproyeksikan. Pemilik mata dingin adalah seorang pria yang mengenakan pakaian cantik, dengan temperamen mulia di antara alisnya, yang membuat orang biasa tidak berani menatap langsung ke arahnya, dan rambutnya yang panjang tergerai menambah sedikit kesombongan. Melihat wajah yang agak asing ini, Yueru tidak bisa membantu tetapi menggosok jari-jarinya dengan Xiao Yan, tapi dia tidak berharap melihatnya di sini. Ini adalah seni bela diri Wucheng. Yueru berbisik. Oh, apakah orang yang paling berpotensi memenangkan kekayaan besar? Xiao Yan juga sedikit mengernyit. Almarhum Samsung Doudi. Dia sebenarnya 2 tingkat lebih tinggi dari dirinya sendiri. Jangan melihat tingkat kedua yang kecil ini, masih ada celah yang tidak dapat diperbaiki antara tingkat pertama, jaraknya sangat besar. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, agak sulit untuk dihadapi. Xiao Yan berasal dari apa yang disebut seni bela diri ini. Ada rasa bahaya di tubuhnya. Tapi Xiao Yan juga tidak takut, dan segera menoleh untuk melihat orang-orang di samping Wu Huan. Di sisi Wu Huan, ada banyak orang, termasuk Feng Lei Cheng dan kelompoknya. Pada saat ini, kelompok orang ini jelas menemukan Xiao Yan dan yang lainnya, dan mata mereka bersinar dengan warna dingin. Jika wanita tertua tidak mengikuti Xiao Yan sepanjang waktu, dia tidak akan pernah bertemu orang Solomon itu, menyebabkan wanita tertua menjadi tidak stabil secara emosional sekarang. Jelas, self-penghancuran Solomon yang kuat tidak boleh diremehkan, jadi mereka membenci Xiao Yan. Arab. Mata Xiao Yan menyapu pejalan kaki, dan kemudian tiba-tiba berhenti di samping Feng Yi. Di sana, ada seorang pria berambut putih dengan tubuh panjang dan pakaian brokat. Pria berambut putih ini terlihat sangat tampan, dengan wajah tersenyum, yang membuatnya terlihat boros, dan sekilas, dia tahu bahwa dia bukan orang biasa. Yi-Er, apakah itu orang yang kamu sebutkan yang dicurigai memiliki jiwa kaisar? Pria berambut putih saat ini juga melirik Xiao Yan dan tersenyum ringan. Ya, dan aku bisa merasakan bahwa kekuatan jiwa lebih kuat dariku. Feng Yi mengertakkan gigi peraknya, agak tidak mau. Feng Lei Chen mereka selalu menumbuhkan semangat juang atribut angin dan guntur. Dalam generasi Feng Yi, karena Feng Yi adalah satu-satunya putri Feng Lei Cheng, dia dicintai oleh pemilik kota. Kekuatan jiwa Feng Yi secara mengejutkan kuat sejak kecil. Seorang apoteker peringkat 9 yang kuat, jadi Master Feng Yi mengolah kekuatan jiwa, dan semangat juangnya lebih lemah. Setelah akhirnya keluar dari kota Feng Lei ke reruntuhan, saya melihat Xiao Yan sejak awal, jadi saya sangat tertarik pada Xiao Yan. Bahkan dengan kekuatan jiwa Feng Yi, aku bisa merasakan bahwa itu Xiao Yan juga seorang alkemis. Dan tingkat pemurniannya jelas tidak rendah. Hanya ada beberapa apoteker di benua Doudi. Selain itu, Feng Yi sering berlatih di Wind and Thunder City dan jarang keluar. Melihat Xiao Yan, kasih sayangnya meningkat pesat, dan dia ingin mencari kesempatan yang cocok untuk bersaing dengan Xiao Yan. Inilah yang terjadi sebelumnya. Hehe, mungkinkah itu adalah seorang alkemis dari pangkat kekaisaran? Setelah waktu ini, jika kamu beruntung, bukan tidak mungkin untuk menerobos ke alkemis dari pangkat kekaisaran. Pria berbaju putih itu tersenyum sedikit dan berkata dengan lembut. Feng Yi juga mengangguk sedikit, meskipun Xiao Yan samar-samar membuat Feng Yi cukup tertarik, tapi dia jelas lebih tertarik pada penciptaan di aula utama di sampingnya. Apa itu? Xiao Yan juga tidak setuju, dan kemudian mengalihkan pandangannya, tiba-tiba matanya berbinar, dan kemudian menatap ratusan orang di aula raksasa abu-abu. Beberapa orang yang awalnya tinggal di luar aula utama tidak bisa tidak terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Seseorang benar-benar memasuki formasi sebelumnya? Ratusan orang di aula raksasa abu-abu dibombardir oleh naga api yang memenuhi langit dan angin hitam dengan kekuatan yang tak tertandingi. Itu tidak ditemukan oleh Xiao Yan dan yang lainnya yang berada di luar formasi, karena mereka mati-matian menahan erosi formasi. Setelah mereka tidak bisa menahan formasi ini, mereka muncul di hadapan semua orang.
Itu ditelan dalam sekejap, dan bahkan jiwanya tidak tersisa. Orang yang gegabah memasuki formasi dipimpin oleh pemain kuat di tengah Samsung Doudi, dan sebenarnya formasi ini sangat menakutkan. Pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Doudi bintang 3 langsung ditelan dan bahkan sampahnya tidak tersisa. Ini harus menjadi formasi perlindungan terakhir untuk menjaga aula. Hah? Brengsek! Saat Xiao Yan berbicara, kekuatan dalam formasi mengembun dan menyerangnya secara tak terduga. Kelopak putih susu jatuh, tepat di depan Xiao Yan, dan kemudian membiarkan naga api yang memenuhi langit. Angin hitam dibombardir dengan kekuatan yang tak tertandingi. Bum bum bum. Di langit, kekuatan spiritual kekerasan berfluktuasi dengan liar. Namun, ketika naga api dan angin hitam menghilang, pupil semua orang menyusut, karena kelopak putih susu yang melindungi Xiao Yan tidak rusak sedikit. Karena semua orang hampir berkumpul, maka mari kita bekerja sama untuk menghancurkan formasi ini. Keberuntungan tergantung pada kekuatan. Wu Huan juga melihat jumlah orang kuat di luar aula utama dan berkata. Telapak tangan Xiao Yan sedikit bergetar. Bahkan serangan halus seperti itu membuatnya merasakan sakit yang tak tertahankan. Dengan begitu banyak orang yang hadir di luar formasi, mengapa formasi ini hanya menyerang dirinya sendiri? Namun, sekarang bukan waktunya untuk ragu. Mata hitam Xiao Yan terbakar, membaca www. Ukanshu.com diam-diam melihat formasi kuat dengan api ganas di langit tidak jauh. Segera, jari-jarinya yang ramping bersinar dengan sinar cahaya putih susu, dan dia mengetuk udara, dan suara gumaman itu menyebar. Yueru, ikut aku. Begitu suaranya jatuh, kelopak putih susu yang besar dan aneh di tubuhnya juga membawa gelombang paling murni pada saat ini, yang langsung membungkus Yueru, dan kemudian keduanya meraung keluar dari formasi. Cahaya putih susu yang besar, dengan cahaya putih yang mengejutkan, menembus langit dengan kecepatan yang sangat mencengangkan, dan menyebabkan Yueru menghilang di depan Wu Huan dan mayat hidup di luar aula utama. Kelopak teratai putih susu berputar perlahan, dan kelopak teratai berkelopak mekar perlahan. Seluruh dunia tampaknya secara bertahap redup pada saat ini. Fluktuasi semacam itu sangat mencengangkan. Di pupil merah darah Wu Huan, semburat kegelisahan melintas pada saat ini, dan dia merasakan fluktuasi seperti kematian dari teratai putih susu yang mempesona. Dan dia bisa merasakan bahwa itu Xiao Yan sepertinya telah menemukan solusi untuk formasi yang kuat ini. Ikuti mereka. Wu Huan memimpin dalam berubah menjadi meteor dan menuju formasi. Setelah itu, Feng Yiqian dan yang lainnya juga saling memandang. Pergi. Orang mati yang hidup juga mengikuti perlahan. Seorang gadis menawan juga mengikuti. Sekarang menyenangkan. Setelah itu, semua orang di luar aula utama terbang menuju formasi, karena semua orang tahu bahwa itu hanya selangkah lagi dari kekayaan besar Kaisar. Api dan angin hitam dalam formasi dengan panik berkumpul di mulutnya yang besar, dan udara di sekitarnya menjadi terdistorsi sebagai hasilnya. Brengsek! Kemana perginya Xiao Yan? Ketika Xiao Yan dan Yueru baru saja mengetahui ada sesuatu yang salah, Wu Huan mengikuti, dan dia bisa dianggap sebagai orang ketiga yang memasuki formasi, tapi aneh bahwa Wu Huan kehilangan napas Xiao Yan begitu dia memasuki formasi. Seolah-olah Xiao Yan dan yang lainnya tidak memasuki formasi sama sekali. Put paf paf. Serangkaian suara jatuh, dan tim besar di luar aula utama memasuki formasi satu demi satu. Brengsek! Kita tidak bisa keluar. Tidak ada jalan keluar. Mereka yang baru saja memasuki formasi tidak bisa membantu tetapi menemukan keanehan formasi. Brengsek! Mengikuti Wu Huan, anak ini hanya memiliki satu jalan buntu. Lebih baik kita tidak masuk saat itu. Hanya saja. Suara-suara ketidakpuasan terus muncul. Jelas, pembangkit tenaga listrik ini mulai mundur saat ini. Semua orang berantakan, karena semua orang di sini untuk menemukan apa yang disebut keberuntungan dan harta karun besar ini. Kita sekarang telah memasuki formasi aneh ini, dan kita sudah menjadi belalang di perahu yang sama. Terlalu banyak pertengkaran tidak ada artinya. Mengapa kita tidak membentuk aliansi untuk sementara dan menghancurkan formasi? Wu Huan juga memandang orang-orang ini dengan cerdas. Sejak aliansi terbentuk, seseorang harus memimpin. Siapa yang akan memimpin? Orang mati yang hidup juga berdiri pada saat ini dan mendengus dingin. Jelas, orang mati yang hidup dan Wu Huan juga merupakan kekuatan almarhum Samsung Doudi. Orang mati yang hidup ini jelas ingin bertarung. Mengapa kamu tidak membiarkan aku melakukannya? Wu Huan juga tersenyum perlahan. Kemudian aura menakutkan keluar. Almarhum Samsung Doudi. Banyak orang yang hadir melihat penampilan ini, dan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, sangat kuat.
Tepat ketika orang mati yang masih hidup baru saja bertemu dan mengatakan sesuatu, tiba-tiba dari lautan manusia, jejak nafas yang sama dengan orang mati yang masih hidup menghilang dalam sekejap, dan kemudian orang mati yang masih hidup juga menutup mulut mereka dengan enggan. Bahkan dia ada di sini. Orang mati yang hidup sedikit gemetar. Bagi dia, orang mati yang masih hidup sangat ketakutan. Karena kalian semua tidak ada artinya, maka biarkan aku menjadi pemimpin sementara aliansi. Wu Huan juga menyaksikan momentum itu dan mengambil kembali napasnya sendiri. Ayo pergi. Lalu dia berkata kepada orang banyak. Banyak orang yang memasuki formasi juga merupakan pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Dou di bintang 3 dengan kekuatan yang sama, tetapi mereka tidak melawan seni bela diri ini, karena mereka semua tahu bahwa pertarungan sementara ini tidak ada artinya. Semua orang dalam formasi melihat pemandangan ini dengan sangat gugup, dan mereka semua bisa melihat bahwa naga api besar di langit tampaknya mengandung niat membunuh yang kuat. Telapak tangan pembunuh api. Pada saat ini, energi dendam di tubuh Wu Huan berputar sepenuhnya, dan cahaya api serta angin hitam meluas ratusan meter di mulut yang ganas. Detik berikutnya, raungannya yang penuh dengan niat membunuh tiba-tiba bergema. Sekarang dia telah menjadi pemimpin aliansi, dia harus memimpin, dan kemudian dia hanya bisa menanggung beban Wu Huan untuk menghadapi naga api besar ini. Boom! Langit di dalam formasi tampak bergetar sesaat pada saat ini, dan kemudian semua orang di belakang Wu Huan melihat dua naga api dan naga angin hitam meraung keluar dari telapak tangan Wu Huan. Kedua naga raksasa itu membubung ke langit, terjalin satu sama lain, kedua naga itu bertemu, api meminjam angin, dan semangat juang yang kejam juga meluas dengan kecepatan yang mencengangkan, sangat menakutkan. Orang-orang dengan mata yang tajam tahu bahwa seni bela diri ini menggunakan telapak tangan sebagai serangan dan mengubahnya menjadi semangat juang berbentuk naga. Di sisi lain, ia menatap orang-orang yang baru saja membentuk aliansi ini, karena seni bela diri juga jelas, dan sangat sulit untuk membiarkan hal-hal ini di depan Anda tanpa sarana apapun. Orang-orang yakin, serangan seperti itu pada dasarnya tidak dianggap sebagai cara seni bela diri terkuat. Semua orang menatap sepasang naga dengan mata kaget. Mereka membawa dendam yang sangat kuat, dan mereka menyerang langsung ke teratai hitam monster di langit, meninggalkan ekor cahaya panjang di belakang mereka. Teratai hitam yang menyihir, kelopak teratai terakhir, juga perlahan mekar saat ini. Cahaya gelap, seperti kegelapan yang mengikis bumi, dengan cepat berkumpul di tengah teratai hitam, dan di dalam teratai, sepertinya cairan hitam menetes ke bawah. Cahaya gelap yang dalam tiba-tiba menjadi kuat saat ini. Ya! Semua orang dapat melihat bahwa teratai hitam monster bergetar hebat pada saat ini, dan seberkas cahaya hitam dengan ukuran 100 meter meledak tanpa suara dari teratai hitam. Sinar cahaya hitam ini sepertinya tidak terlalu ganas, seperti guntur hitam yang jatuh dari langit, menyapu langit, dan kemudian, di bawah tatapan banyak mata gugup, dengan angin menderu yang ganas dan naga ganda api, tepat bertabrakan. Boom! Gelombang cahaya Douki raksasa hampir 1000 kaki menyebar dari tempat di mana mereka bertemu, dan ruang di dalam seluruh formasi tampak bergetar pada saat ini. Deru! Kedua naga itu meraung dan menyerang dengan sekuat tenaga, dan gelombang semangat juang yang keras dan tak tertandingi meresap dengan gila-gilaan, mencoba membubarkan guntur hitam yang jatuh, tetapi yang mengejutkan adalah tidak peduli bagaimana kedua naga itu berlari kencang, hitam baloknya semua tidak bergerak, seperti pilar optimisme yang mengalir di langit dan bumi, dan tidak bisa diguncang. Wu Huan menyaksikan adegan ini, dan kegelisahan di matanya menjadi lebih kuat. Meskipun sinar hitam tidak memiliki momentum yang luar biasa, itu membuatnya merasa menggigil di hatinya. Di kejauhan, Feng Yi melihat konfrontasi di langit dengan tenang, dan kemudian menggerakkan jari-jarinya dengan ringan, hanya untuk melihat teratai hitam di udara hancur pada saat ini, dan kemudian berubah menjadi cairan hitam, menyatu dengannya. Ke dalam sinar hitam. Jari angin dan guntur. Ya. Dengan tembakan Feng Yi, teratai hitam menghilang, dan permukaan berkas cahaya hitam tampaknya memiliki pola cahaya teratai hitam besar yang muncul, dan kemudian sosok yang lama tersembunyi itu akhirnya terungkap pada saat ini. Cahaya gelap yang dalam meletus dari balok, dan teratai iblis, Uriding juga merengek sedih saat ini, dan kemudian banyak orang sedikit ngeri melihatnya, dua naga angin dan api. Saat teratai iblis dengan kekurangan meraung tanpa ampun, teratai iblis sebenarnya memiliki retakan yang muncul di bawah serangan kedua naga itu. Murid Wu Huan juga tiba-tiba menegang saat ini. Boom! Suara yang menghancurkan bumi bergema, dan sinar hitam teratai iblis ditembus oleh angin dan naga ganda api, dan benar-benar ditusuk oleh angin dan naga ganda api. Wu Huan meraung ngeri, dia juga tidak berharap Feng Yi yang tampaknya tidak mencolok ini menjadi begitu kuat, dan kemudian dia merangsangki pertempuran di tubuhnya, membentuk roh besar di luar tubuhnya. Masker daya. Boom!
Teratai iblis meledak. Sinar cahaya hitam, bagaimanapun, mengabaikannya, bergegas keluar, dan akhirnya menembak topeng Douki. Sinar cahaya hitam, dalam jeritan itu, dikeluarkan oleh topeng Douki Wuhuan, dan kemudian menabrak gunung di kejauhan. Saat bumi berguncang, gunung itu langsung lenyap menjadi abu. Seluruh formasi benar-benar sunyi saat ini. Karena mereka melihat bahwa ketika teratai iblis hancur dan memancarkan seberkas cahaya hitam, itu menghilang sepenuhnya, dan bahkan tidak ada tulang sedikit pun yang tertinggal. Dalam adegan itu, seolah-olah dia telah menguap dari dunia ini. Fluktuasi dendam yang hebat di langit juga dengan cepat mereda saat ini, dan jenis pertempuran mengejutkan sebelumnya tampaknya menghilang sepenuhnya. Ayo pergi! Wuhuan juga melangkah maju. Formasi juga hancur pada saat ini, mengungkapkan wajah sebenarnya dari aula. Seorang penguasa berat dan seorang wanita ramping muncul di depan semua orang.